Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Apa kabar adik-adik mahasiswa hari ini? Alhamdulillah. Tentunya adik-adik mahasiswa pada kesempatan ini sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita terkait mata kuliah Statistika 2. Namun, sebelum kita memulai perkuliahan, sebagai umat yang beriman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dengan mudah kita pahami dan membawa berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mata kuliah Statistika 3 di pertemuan kedua. Namun sebelum itu, saya cek dulu apakah semua mahasiswa sudah hadir di room kita. Saya lihat sudah berjumlah 14 orang. Alhamdulillah semua mahasiswa hadir hari ini dan semua juga sudah mengaktifkan videonya. Jadi kita boleh melanjutkan perkuliahan pada hari ini dan jumlah mahasiswa kita sudah lengkap. Nah, di kajian perkuliahan hari ini, sebagaimana yang telah kita sepakati pada pertemuan pertama pekan lalu, bahwa di perkuliahan statistika ketiga ini, itu kita menggunakan pendekatan model dan metode, yaitu pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, dengan metode diskusi dan presentasi. Jadi, sebagai bahan kajian kita pada perkuliahan hari ini yaitu konsep dan pengertian metode statistika inferensial, di mana konsep ini merupakan bahan kajian mata kuliah Statistika 3 yang nantinya akan membekali pengetahuan dan keterampilan adik-adik mahasiswa dalam memahami statistika inferensial. Nah, diharapkan nantinya melalui perkuliahan ini, adik-adik dapat mendapatkan pengalaman belajar terkait dengan bahan kajian, konsep, dan pengertian metode statistika inferensial. Nah, jadi memang mata kuliah statistika itu merupakan mata kuliah yang sangat penting bagi adik-adik mahasiswa. Kenapa mata kuliah ini menjadi penting? Karena mata kuliah statistika, konsep-konsep statistika nantinya akan adik-adik gunakan ketika menyusun tugas akhir. Pada saat adik-adik nanti menyusun skripsi, maka konsep statistika ini sangatlah penting dan dibutuhkan. Nah, selain itu nanti ketika adik-adik sudah ke masyarakat, sudah selesai kuliah dan mulai di dunia kerja, maka adik-adik tentunya akan menemukan konsep-konsep yang terkait dengan statistika. Maka menjadi hal penting, adik-adik perlu menambah pengalaman belajar terkait dengan konsep statistika ini. Oleh karena itu, target atau capaian pembelajaran kita pada mata kuliah ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning ini, itu adik-adik mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis dan bekerja sama dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait permasalahan yang diberikan, serta nanti adik-adik mampu menjelaskan konsep dan pengertian metode statistika inferensial secara benar dengan sopan dan percaya diri. Nah, yakin adik-adik kemarin sudah belajar statistika dasar dan sudah belajar statistika 2. Mungkin masih ada yang mengingat apa itu statistik. Saya minta salah satu relawan, mungkin masih ada yang mengingat materi perkuliahan sebelumnya di semester sebelumnya tentang statistik. Apa itu sebenarnya statistik? Boleh ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya persilahkan. Oh ya, boleh. Afdalia, silakan. Yang saya lihat Pak di perkuliahan yang sebelumnya itu kalau statistik itu data. Ya, menghitung-hitung data. Iya, bagus. Kita aplaus untuk Afdalia.
Oleh untuk selanjutnya mungkin masih ada satu lagi relawan sebelum kita lanjut. Siapa ya? Silakan, silakan. Ya. Irma dulu ya, laki-laki dulu. Irman, Irman. Iya. Ya, silakan. Ya, baik. Itu pendapat dari Irma. Kita beri aplaus juga untuk Irma ya atas pendapatnya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya tadi saya kira sudah cukup mewakili yang lain. Jadi pada prinsipnya statistik itu dikemukakan oleh beberapa ahli. Dari pendapat beberapa ahli dapat kita simpulkan bahwa statistik itu adalah sekumpulan data berupa angka-angka yang dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram yang diperoleh berdasarkan analisis tertentu. Contoh data statistik itu dapat dilihat. Ini adalah data statistik yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, yaitu banyak murid sekolah di daerah A menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin di tahun 2014. Jadi ini adalah penyajian data statistik dalam bentuk tabel. Ini contohnya. Dan yang ini adalah contoh penyajian data statistik dalam bentuk diagram. Itu terkait dengan statistik. Nah, selanjutnya, apa itu statistika? Tadi kita membahas statistik, sekarang kita bahas statistika. Apa itu statistika? Mungkin ada lagi relawan yang bisa membantu yang lain? Silahkan. Ada mungkin yang bisa mengemukakan pendapat? Kalau statistika apa? Tadi kita sudah membahas tentang statistik. Sekarang statistikanya. Ya boleh silakan Pak Hanwan ya. Ya. Ya, mengubah data-data angka-angka. Iya, bagus jawaban dari Pak Hamdan ya. Kita hapus juga untuk Pak Hamdan. Ya. Jadi saya kira itu sudah mewakili jawaban dari teman-temannya, sudah mewakili tentang statistika. Jadi statistika juga dibahas oleh beberapa ahli. Dari pendapat beberapa ahli itu dapat disimpulkan bahwa statistika itu adalah metode ilmiah yang berkaitan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data serta menarik kesimpulan yang valid berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan. Jadi seperti yang disampaikan rekannya tadi Hamdan, bahwa statistika itu adalah cara mengolah datanya, ilmunya. Kalau tadi statistik itu adalah datanya, data yang terkumpul, tapi statistikanya adalah bagaimana kita olah data. Itulah perbedaannya statistik dengan statistika. Jadi ini sekadar mereview kembali, mereview apa yang sudah didapatkan oleh adik-adik mahasiswa di perkuliahan sebelumnya, di materi statistika dasar dengan statistika kedua. Nah, selanjutnya statistika itu berdasarkan fungsinya dibagi atas dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Bagaimana itu statistika deskriptif? Ini juga sudah ada bahas di statistika kedua. Ini mengkhusus kemarin di mata kuliah statistika kedua. Yaitu statistika deskriptif itu hanya berkaitan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan saja terkait dengan suatu data, keadaan, fenomena, atau tertentu. Statistika deskriptif itu juga hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Jadi ini kemarin di statistika kedua sudah kita bahas lebih mendetail. Nah, yang kedua adalah statistika inferensial. Apa itu statistika inferensial? Inilah yang akan menjadi bahan kajian kita pada pertemuan kali ini. Itu adik-adik diharapkan mampu menjelaskan konsep statistika inferensial dan menjelaskan pengertiannya, gitu. Nah, ini dari ilustrasi gambar ini Mr. X sedang bertanya-tanya. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya, kira-kira apa yang dipikirkan Mr. X, apa yang menjadi masalahnya. Mungkin ada relawan bisa mengungkapkan pendapatnya, apa kira-kira yang menjadi permasalahan dari si Mr. X ini. Boleh. Irma lagi ya? Oh, pas ya Sigit lagi, kasih kesempatan yang lain Sigit. Boleh Sigit ya, Sigit. Iya. Iya, silakan Nak, silakan. Iya. Nah,
Ya, benar ya. Dek Sigit, itu salah satu masalah yang bisa muncul dari si Mr. X ini. Jadi si Mr. X ini benar bahwa dia masih bingung, dia belum memahami konsep dan pengertian metode statistika inferensial itu. Jadi apa yang disampaikan rekannya Sigit itu benar sekali. Dia mampu membaca bahwa ternyata si Mr. X ini belum paham statistika inferensial. Nah, oleh karena itu, menjadi tugas adik-adik mahasiswa untuk membantu si Mr. X agar dia bisa memahami konsep dan pengertian metode statistika ini. Bagaimana supaya adik-adik mahasiswa bisa membantu si Mr. X? Itu tentunya adik-adik mahasiswa harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber belajar terkait dengan konsep dan pengertian metode statistika inferensial ini. Kemudian nantinya menjelaskan ke semester X bahwa inilah statistika inferensial, inilah konsepnya. Jadi adik-adik nanti saya persilahkan nantinya melalui diskusi breakout room-nya, silahkan kumpulkan materi atau bahan kajian terkait dengan statistika inferensial ini. Adik-adik nantinya di breakout room-nya silahkan mengkaji itu, kemudian menjelaskannya nanti di presentasi. Jadi kajiannya itu minimal memuat pengertian statistika inferensial menurut beberapa ahli, contoh hasil analisis data statistik inferensial, jenis statistik inferensial berdasarkan parameternya, beserta penjelasan dan contohnya. Ruang lingkup kajian statistik inferensial menurut beberapa ahli. Jadi adik-adik nanti silakan diskusikan dengan kelompoknya yang sudah kita bentuk di pertemuan pertama kemarin. Jadi berdiskusi melalui breakout room-nya. Setelah hasil diskusi itu selesai, kita kembali ke room utama untuk presentasi. Jadi kelompok yang lain nanti akan memberikan tanggapannya kepada kelompok yang telah presentasi. Seperti itu. Jadi saya membagi kelompok, silakan adik-adik masuk ke breakout room-nya masing-masing. Nah, dari diskusi kelompok yang telah kita lakukan tadi, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa statistika inferensial itu adalah statistika yang mempelajari atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif dan diperoleh dari sampel penelitian. Ini pendapat Ananda dan Fadli. Sementara menurut Rinaldi, statistika inferensial itu adalah statistika yang membahas cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data, fenomena, persoalan yang lebih luas, atau populasi berdasarkan sebagian data, sampel yang diambil secara acak dari populasi. Sementara menurut Tiro, statistika inferensial itu adalah statistika yang berkaitan dengan perampatan atau generalisasi informasi, atau secara lebih khusus dengan menarik kesimpulan tentang populasi yang didasarkan pada sampel yang ditarik dari populasinya. Dari pendapat beberapa ahli ini, dapat kita simpulkan bahwa statistika inferensial itu adalah statistika yang digunakan untuk mengeneralisasikan data sampel yang diambil secara acak terhadap populasi. Jadi statistika inferensial itu adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan data sampel dari sekian dari populasi yang dipilih. Seperti itu. Apa contohnya? Contohnya adalah hasil quick count atau perhitungan cepat pemungutan suara. Jadi hasil quick count itu adalah contoh hasil analisis data statistik inferensial, di mana dalam menentukan hasil, dalam menentukan prediksi itu, peneliti hanya mengambil sampel dari jumlah pemilih itu. Jadi hanya sampel yang diambil dari setiap kabupaten umpama, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan prediksi. Itu salah satu contoh hasil analisis data statistik inferensial. Nah, statistika inferensial berdasarkan parameternya itu terbagi atas dua. Seperti yang sudah didiskusikan tadi di kelompok. Jadi ini hanya menguatkan kembali bahwa yang pertama adalah statistik parametrik. Apa itu statistik parametrik? Dan yang kedua adalah statistik non-parametrik. Ini adalah statistika inferensial berdasarkan parameternya. Nah, contoh statistik parametrik
yang digunakan sebagai uji statistika adalah jenis statistiknya ada uji T, ada ANOVA, ada regresi, ada korelasi, ada analisis jalur. Jadi ini hanya menguatkan kembali hasil diskusinya. Kemudian contoh statistik non-parametrik yang dapat digunakan sebagai statistik uji. Itu ada uji tanda, rank sum test, ada rank correlation test, ada Fisher probability exact test, ada chi-square test. Gitu. Ya. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari statistik parametrik. Sudah dibahas tadi, ini hanya lebih menguatkan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan statistik non-parametrik. Nah, baik, adik-adik mahasiswa. Dari hasil diskusi tadi dan penguatan-penguatan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa statistika inferensial itu adalah statistika yang digunakan untuk mengeneralisasikan data sampel yang diambil secara acak terhadap populasi. Yang terbagi atas dua, yaitu statistika inferensial, yaitu statistika parametrik yang meliputi uji T, ANOVA, regresi, korelasi, analisis jalur. Yang kedua adalah statistik non-parametrik yang meliputi uji tanda, rank sum test, rank correlation test, Fisher probability exact test, chi-square test. Dan yang selanjutnya ruang lingkup kajian statistik inferensial itu adalah ada probabilitas, distribusi teoritis, sampling dan distribusi sampling, estimasi harga parameter, uji prasyarat analisis, uji hipotesis asosiasi, uji hipotesis komparasi. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah bagi kita. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan ingat, jangan takut divaksin. Ya adik-adik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.